ketika membawakan sebuah lagu itu liriknya tidak bisa dirubah-rubah dan nantinya itu akan membuat malapetaka bagi dia sendiri. Ketika ada yang merubah lirik lagunya, walaupun itu sengaja atau tidak sengaja, pihak pencipta lagu itu bisa komplain. Seorang penyanyi menyanyikannya dengan merubah lirik ataupun notasinya, maka dia akan tersangkut pada kasus hukum. Mohon dipatuhi rambu-rambu hukum yang ada yang sudah dibahas sehingga itu menjadi pasal di undang-undang, khususnya undang-undang cipta lagu ya. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe home. If I quit this season, I still beat the. Oke, selamat sore kembali, selamat bergabung lagi di Kacamata Hitam Official. Dan kali ini saya ditemani oleh banyak supporting ya, banyak tim dan rekan ya. Dan kita kali ini khusus membahas mengenai yang terjadi di dunia media sosial kita mengenai musik, royalti, dan hak paten dan hak cipta ya. Jadi kali ini kita tergelitik untuk membahas sebuah fenomena, yaitu seorang penyanyi yang seliweran di TikTok. Ini sebutannya adalah Lord Haris ya. Kita bukannya menghambat rezeki orang ya, tapi setidaknya harusnya ini para artis-artis senior ataupun juga yang sudah lama di entertainment, harusnya apalagi yang khusus mengundang beliau, harusnya menginformasikan bahwasannya ketika membawakan sebuah lagu itu liriknya tidak bisa dirubah-rubah dan nantinya itu akan membuat malapetaka bagi dia sendiri. Kenapa? Karena seorang pencipta lagu, dia menciptakan lagu tersebut dengan lirik dan notasi yang saling berkaitan, sehingga tujuannya adalah mendapatkan nyawa ataupun jiwa di lagu tersebut dengan menggandeng penyanyi yang memang menurut penciptanya sesuai dengan karakternya. Jadi lagu ini tujuannya supaya sampai pesannya ke masyarakat banyak. Jadi di sini ketika ada yang merubah lirik lagunya, walaupun itu sengaja atau tidak sengaja, pihak pencipta lagu itu bisa komplain. Dan jika ini tidak direspon ataupun juga tidak digubris, bahkan ini bisa dilanjut ke bidang hukumnya, sehingga nanti yang sengaja atau tidak sengaja seorang penyanyi menyanyikannya dengan merubah lirik ataupun notasinya, maka dia akan tersangkut pada kasus hukum. Nah, jadi harusnya mulai dari apa yang ada. Kita tidak menyalahkan statement mulai dari apa yang ada, tapi mohon dipatuhi rambu-rambu hukum yang ada yang sudah dibahas sehingga itu menjadi pasal di undang-undang, khususnya undang-undang cipta lagu ya. Jadi di sini untuk fenomenanya, ini untuk informasi saja, Lord Haris ini dia mengcover beberapa lagu dan menyanyikannya di media sosial khususnya TikTok. Namun apakah ini karena apakah memang ini karena keterbatasannya dalam mengucapkan atau melafalkan sebuah lagu, atau tidak menghafal lagunya, ataupun juga kesengajaan yang dilakukannya. Tapi terlepas dari itu semua, bahwasannya untuk teman-teman tahu, lagu yang sudah dipublish itu tidak bisa dirubah kecuali kita meminta persetujuan dari pencipta lagunya. Nah, jadi istilahnya prosesnya itu adalah kita berkoordinasi dengan pencipta lagunya dan menanyakan apakah lirik lagu ini bisa dirubah, apakah notasi ini bisa dirubah. Tapi kebanyakan pencipta lagu tidak akan memberikan izin itu, sehingga siapa yang melanggar, siapa penyanyi yang membawakan lagu tersebut dan mengganti atau mengubahnya atau merubah lirik sekalipun ataupun notasi, itu akan terkena pasal hukum. Nah, jadi artis-artis senior yang mengundang Lord Haris di podcastnya harusnya menginformasikan bahwasanya hati-hati dengan mengcover lagu ini. Takutnya jadi nanti dia akan terkena masalah hukum di kemudian harinya dan bukan menjadi pendompleng untuk konten artis-artis yang sudah eksis tersebut. Nah, jadi ini sungguh kita sayangkan ya, tidak ada edukasi berarti untuk Lord Haris ya, malah mereka membuat ini jadi bahan tertawaan. Kita juga bisa melihat juga bahwa Lord Haris ini ada keterbatasan untuk menyanyikan lagu tersebut. Namun memang masyarakat kita memang menganggap bahwa ini adalah keseruan dalam media sosial sehingga akhirnya viral, FYP, namun merugikan dari pihak pencipta lagunya. Jangan sampai kita merugikan orang lain ya. Oke, kita tidak bermaksud untuk menahan rezeki orang, tapi setidaknya harusnya Lord Haris ada yang mengedukasi, ada yang menyampaikan bahwasannya ini tidak boleh dilakukan karena akan merugikan diri sendiri nantinya. Jadi teman-teman, untuk informasi juga untuk para pengcover lagu, hati-hati dengan perubahan lirik lagu ya. Ini juga seperti kemarin kita pernah melihat satu konten di media sosial, kalau tidak salah Adinaf ya,
Adinaf itu memperhatikan semua lagunya ketika orang banyak mengcover lagu beliau. Jadi satu persatu didengarkan dari awal sampai akhir dan dia berkomentar untuk ada yang merubah liriknya. Namun bijaksananya Adinaf ini dia tidak sampai melaporkan pengcover tersebut ke pihak yang berwajib. Karena menurut dia penyanyi cover tersebut masih bisa membawakan pesan lagu itu sampai ke masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya sebatas itu tidak masalah ya. Jadi di situ Adinaf itu mengkritik bahwasanya penyanyi cover seperti Felix Irawan, kemudian ada beberapa penyanyi cover lagi, dia juga memberikan masukan agar satu mungkin dari teknik vokalnya, kemudian dari cara bernyanyinya, kemudian dari penyebutan liriknya. Ada beberapa lirik yang kemarin dinyanyikan oleh penyanyi cover itu salah ataupun juga tidak lengkap. Nah, begitu. Nah, jadi berkaca dari kasus Lord Haris ini yang sekarang sudah viral ini di media sosial, harusnya ada yang mengedukasi Lord Haris untuk tidak sembarangan membawakan lagu orang. Sebenarnya kita tidak menginginkan hal ini ya. Semoga semuanya aman-aman saja begitu. Namun jika ini terjadi memang dilema juga si pencipta lagunya. Tapi tetap mereka bakal dirugikan juga karena lagu yang dinyanyikan oleh Lord Haris tidak sampai pesannya ke masyarakat luas. Jadi hanya hiburan semata. Jadi sehingga lagu ini terkesan jadi receh ya. Jadi istilahnya hanya untuk hiburan semata saja. Padahal tujuan dia menciptakan lagu ini adalah supaya pesan yang dibuat oleh pencipta lagu dan notasinya itu sampai ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan dampaknya. Namun tidak pada Lord Haris ya. Jadi sekali lagi ya, bukannya kita menghambat rezeki orang ya, tapi harusnya diedukasi kembali. Oke, karakter Lord Haris itu adalah membawakan lagunya memang sangat khas ya. Tapi coba diberikan saran, masukan. Nah, jadi itu saja ya. Jadi setidaknya ada masukan ke mereka, ke Lord Haris itu bahwasanya untuk membawakan lagu tersebut jangan dirubah liriknya. Kalaupun juga ada permasalahan keterbatasan vocab atau vocabulary dari beliau, harusnya tolong dimatangkan latihan. Jadi sehingga makna lirik tersebut sesuai dengan lirik pencipta lagunya. Jadi ketika dia ingin mengcover, tolong pastikan dulu liriknya itu sama dan kemudian walaupun cara pengucapan itu berbeda, itu tidak masalah ya. Yang penting lirik jangan dirubah, itu aja sih. Lirik jangan dirubah, notasi jangan dirubah. Itu akan bermasalah nantinya. Jadi untuk yang teman-temannya Lord Haris, mohon diberikan masukan, saran untuk beliau menghafal terlebih dahulu. Apalagi saya pernah melihat TikTok beliau lagu Pancasila ya, lagu Pancasila. Itu bukan lelucon ya, itu bukan lelucon. Namun banyak sih masyarakat yang memaklumi. Tapi saya dari sisi pencipta lagu dan pengarang lagunya ataupun juga dari segi nasionalisnya ya tidak elok itu dibuat sebagai lelucon ya. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan ini dan kita sama-sama mengambil pelajaran dari kasus ini sehingga nantinya penyanyi cover yang akan mengcover lagu-lagu untuk yang terkenal nanti tidak tersangkut masalah apapun dengan hukum begitu. Jadi itu saja ya. Semoga penyanyi cover memperhatikan itu, yang khususnya adalah satu, minta izin terlebih dahulu ataupun mungkin bisa membuat nama pencipta lagunya di kreditnya. Dan kemudian yang kedua, tidak merubah lirik ataupun mengubah lagunya. Yang ketiga, tidak merubah notasinya. Itu bisa dikomunikasikan dengan pencipta lagunya. Berikutnya, hargai karya cipta orang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai situ dulu. Kita akan beranjak ke video berikutnya dan selamat sore.